Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk pembelajaran teknologi jaringan ini ya. Ini untuk materi kedua. Jadi Ibu minta keaktifannya ya. Karena di sini Ibu bukan sebagai wali kelas tapi sebagai guru pembelajaran. Oke. Oke. Ini untuk materi yang kedua ya. Nih. Kita belajar mengenai komunikasi data. Komunikasi data. Yang pertama kita belajar adalah memahami ragam aplikasi komunikasi data ini ya. Oke. Nah, ini adalah gambar komunikasi ya. Ada share, ada chat, dan ada lain-lain. Namanya berkomunikasi. Nah, komunikasi itu apa? Definisinya adalah sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan, informasi, atau berita antara dua pengguna, dalam hari ini orang ya, atau jumlahnya dengan tujuan saling memberikan feedback sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Itu adalah komunikasi. Jadi seperti ibu ini berbicara sama kalian adalah komunikasi. Ada timbal baliknya. Itu yang disebut dengan komunikasi. Lanjut. Nah, komponen utama dalam komunikasi adalah yang pertama adalah komunikator atau pengirim pesan. Ini adalah memiliki kemampuan mempresentasikan informasi secara tepat melalui pesan yang dikirimkan untuk penerima pesan. Ini ya, komunikator ini ya. Pengirim, mengirimkan pesan. Entah itu suara, entah itu surat, itu ya. Sekarang adalah komunikan atau penerima pesan. Nah, ini adalah penerima pesan ya. Pasti kalian sudah tahu apa itu pengertinya. Yang selanjutnya adalah informasi atau pesan. Itu disampaikan hendaknya lebih terstruktur, mudah dimengerti, dan memperhatikan aspek menggunakan bahasanya ya. Contoh kamu berbicara, Robert berbicara dengan Esther. Karena Robert orang Papua, dia berbicara dengan Esther ada menggunakan bahasa Papua. Jadi Esther tidak tahu. Sehingga Robert harus menggunakan bahasa yang dipakai nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah media atau saluran berkomunikasi atau pesan. Ini merupakan untuk melakukan pertukaran pesan atau informasi yang hendaknya dalam satu protokol dan terjangkau oleh kedua pihak. Contohnya media atau saluran ini biasanya kalian seperti ini. Video conference, nah pakai Zoom. Ini adalah pakai media. Medianya apa? Zoom itu tadi. Terus chattingan pakai Facebook, pakai email. Nah, itu menggunakan media. Setelah itu, yang selanjutnya adalah feedback atau umpan balik. Merupakan faktor berpengaruh dalam menjaga keberlangsungan proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Ini ya, antara pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Nah, ada gambarnya ini ya. Ini komunikasi secara verbal adalah komunikasi
Tipe ini harus memperhatikan kualitas pesan yang disampaikan seperti melalui ucapan atau kata-kata, yaitu secara langsung ya ini. Antara Roni dengan Robert bertemu, nah itu secara verbal. Nah, kalau ini komunikasi secara nonverbal, ini lebih cenderung menggunakan aspek gerakan oleh tubuh atau body language, gerak tubuh atau gestur mimik wajah. Jadi kayak seperti kode-kodean gitu. Oke, oke. Nah, itu secara non verbal. Terus nanti kalau mau melambaikan pergi, oke bro, saya pergi. Nah, itu komunikasi secara non verbal menggunakan gestur tubuh ya, atau gaya mukanya kalian itu sendiri yang berbicara, bukan secara langsung. Jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah komunikasi secara tertulis. Komunikasi secara tertulis ini biasanya dalam bentuk tulisan, gambar, dan lain-lain ya. Biasanya ini kalau tertulis ini digunakan dalam jarak jauh ya. Contoh surat. Nah, surat kalian bisa tuliskan terlebih dahulu, setelah itu apakah lewat pos atau lewat email atau lewat pesan. Itu komunikasi secara tertulis, tidak berbicara ya. Seperti ini adalah komunikasi secara nonverbal ya, karena kita menggunakan aplikasi. Oh, komunikasi secara ini. Lanjut, lingkup area komunikasi. Komunikasi di lingkup internal adalah menyampaikan ide atau gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam lingkup terbatas. Ini ya. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, berbisnis, dan sebagainya. Ini yang tertutup ini dalam arti hanya kedua belah pihak atau bertiga yang tidak boleh orang lain tahu. Bukan rahasia ya, tapi orang lain tidak boleh tahu. Itu komunikasi di lingkup internal. Nah, yang kedua adalah komunikasi secara eksternal. Merupakan model komunikasi yang telah melibatkan pihak luar dalam menyampaikan gagasan atau pesan. Ini contohnya seperti media pers, menyampaikan berita, dan lainnya. Jadi disampaikan ya secara eksternal atau terbuka. Nah, sekarang kita berbicara metode komunikasi. Nah, yang gambar ini adalah komunikasi secara langsung. Secara langsung ya, itu pada umumnya itu yang dilakukan kehidupan sehari-hari, yaitu kalau kalian bertemu dengan teman, saling bersapa tangan, sapa, kabarmu bagaimana, tapi secara bertatap muka itu komunikasi secara langsung. Nah, gambar kedua ini komunikasi secara tidak langsung. Biasanya dipakai apa? Lewat telepon, SMS, chatting, email, surat menyurat. Nah, ini metode komunikasi ada dua ya, secara langsung dan tidak langsung. Tapi ketika terjadi suatu masalah atau dalam hal apapun lebih enak dibicarakan secara langsung. Tapi kalau lewat telepon bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang lebih lainnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tipe-tipe komunikasi. Ada berapa ini? 5 ya. Yang pertama, komunikasi satu arah adalah komunikasi yang hanya dilakukan oleh komunikator saja sehingga peran komunikan bersifat pasif atau hanya menjadi audiens. Biasanya ini tuh komunikasi satu arah itu untuk melakukan diskusi ya. Diskusi, jadi ibu berbicara dulu, nanti ketika ibu ada tanggapan untuk kalian baru kalian berbicara.
atau rapat. Jadi berbicaranya hanya satu dulu, setelah itu ketika ada waktu untuk bertanya baru bertanya. Itu komunikasi satu arah. Nah, kalau komunikasi dua arah merupakan komunikasi interaktif yang melibatkan dua belah pihak. Nah, contohnya apa ini? Contohnya umpan balik ya. Jadi saling berpendapat. Jadi seperti ini, Alfred maunya seperti ini, nanti Robert maunya seperti ini. Itu adalah komunikasi dua arah. Nah, selanjutnya adalah komunikasi ke atas atau vertikal. Merupakan model komunikasi yang dapat terjadi pada sistem internal. Itu misalnya contoh yang nomor 3 ini adalah ketika seperti ibu ini, ada yang melaporkan kejadian untuk hari ini. Tuh, jadi atasan dengan bawahan yang ini. Setelah itu komunikasi ke bawah adalah model komunikasi yang diberikan oleh atasan pada bawahan sebagai feedback atau respon. Jadi hampir mirip, tapi kalau yang nomor D ini hanya atasan saja yang berbicara, bawahan hanya mendengarkan. Setelah itu komunikasi ke samping atau horizontal adalah komunikasi antar individu yang memiliki kebutuhan atau persepsi yang sama tentang masalah yang sedang dikomunikasikan. Ini tipe-tipe komunikasi. Lanjut, oke. Sudah selesai ternyata.